Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Afania Anggraini. Saya adalah mitra syiar Baitullah Komunitas Umroh Bait Indonesia. Yang sering saya dapatkan ketika saya bersiar, terutama di pedagang-pedagang pasar di Indonesia itu, Ustadz, banyak dari mereka yang ditawari umroh dana talangan. Umroh dana talangan setelah saya pelajari dan setelah saya tanyakan, itu sistemnya mereka berangkat dulu dengan jumlah DP tertentu, misal 3,5 juta atau 5 juta. Kemudian mereka nanti pembayarannya dilakukan secara cicil selama masa waktu tertentu, misal 3 tahun, dengan konsekuensi ketika mereka tidak bisa membayar, mereka akan kena denda, itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan terus-menerus didatangi yang namanya debt collector ya, debt collector. Nah, sementara di sini kan umrohnya sudah berlangsung. Jadi kalau misalnya kita angsur motor, mungkin yang diambil bisa motornya, tapi kalau untuk ibadah umroh itu sendiri kan tidak mungkin ada yang bisa diambil. Nah, menurut Ustadz, apakah ada kewajiban yang ketika kita belum ada dananya, tapi kita harus menjalankan rukun umroh, kita boleh menggunakan cara dana talangan seperti itu? Itu yang bisa saya tanyakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang pertanyaannya luar biasa ya ini. Bagaimana hukum meminjam atau berangkat umroh atau haji tapi menggunakan dana talangan gitu ya. Nah, ini jadi gini, memang ini agak rumit ya, agak rumitnya gini. Itu tadi dijelaskan sama Ibu Evi bahwa itu dana talangan. Contoh, dia dikasih pinjaman sebesar 30 juta untuk berangkat umroh atau haji atau haji. Kemudian setelah pulang dia menyicilkan gitu. Berarti satu. Sebenarnya dia dalam hal ini dia belum memiliki syarat berupa istitoah ya. Mampu loh. Bahkan bisa jadi dia akan memperberat diri sendiri saat pulang dari haji atau umroh. Apalagi tadi dijelaskan oleh Ibu Evi bahwa saat pulang itu ya harus ngetok setiap bulan, kalau tidak tepat waktu ada dendanya. Kemudian saat tidak bisa membayar harus mendatangkan debt kolektornya. Nah, itu sangat menyusahkan sekali. Jadi dari segi istitoahnya pun ini dipertanyakan. Dari segi istitoahnya. Sehingga sebenarnya orang-orang yang seperti ini jangan memaksakan untuk berangkat dengan dana seperti itu. Karena memang dia belum istitoah, belum mampu untuk berangkat haji, apalagi sampai kemudian menyusahkan dirinya setelah pulang dari ibadah haji atau ibadah umroh seperti itu. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hukum dari peminjaman yang seperti itu. Seperti itu nih. Iya. Memang saya lihat ketika saya ditawari untuk ikut ya dana talangan itu memang mengambil keuntungannya itu besar sekali. Dalam Al-Quran itu saat seseorang menerapkan sistem seperti itu dengan adhafan mudha'afah, maka itu masuk kategori atau sudah memenuhi syarat riba. Jadi syarat riba itu Bapak Ibu ya, yang pertama mengandung unsur zalim menzalimi. Ini unsur riba ini. Satu, yang pertama ya, mengandung unsur zalim menzalimi.
Kemudian yang kedua ada alfa mudha'afah, berlipat ganda. Ya, ini yang kedua. Ya. Jadi dua hal ini jika ada dalam suatu transaksi apapun, ya, maka itu sudah memenuhi syarat dikatakan riba. Coba bayangkan ketika orang diiming-imingi, kalau orang sini diemeng-emengi apa diiming-imingi? Iming-iming ya. Kalau diiming-imingi, ayo berangkat haji, pokoknya nanti saya biayai dulu, nanti pulang tinggal nyicil gitu ya. Kemudian tergiur, kemudian berangkat. Ya. Setelah pulang dia tidak bisa bayar, kebingungan, usahanya macet. Kayak seperti ini kan usaha kita lagi jadi luar biasa kan ya. Nah, maka di sini akan muncul dolim mendolim. Ya. Bagaimana unsur dolim mendolim itu? Datang dengan nada yang keras. Kalau seandainya tidak segera dibayar pada tanggal sekian, maka akan terus bertambah, ya kan? Satu. Kemudian yang kedua ada alfa mudha'afah, itu muncul di situ ada. Karena apa? Saya lihat bunganya itu kalau dihitung, ya, dengan cicilan berapa tahun itu totalnya itu tinggi sekali, banyak, hampir berapa persennya gitu. Sehingga untuk sistem yang seperti itu baiknya kita hindari. Toh kita belum istitoah, kita bisa memasakkan, kemudian di situ juga dapat merugikan kita. Begitu yang saya sampaikan.